Armada, Michigan adalah sebuah kota kecil yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian dan hanya ditinggali sekitar 1.700 orang. Kota kecil ini sangat aman untuk ditinggali dengan tingkat kriminalitas yang rendah. Tetapi pada tanggal 24 Juli 2014, kota kecil ini dihebohkan dengan penemuan jasad seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang bernama April Millsap di sebuah hutan kecil di dekat jogging track. April Millsap lahir pada tanggal 2 Januari tahun 2000. Dia tinggal bersama ibunya Jennifer dan ayah tirinya David. Di kesehariannya dia adalah anak yang cukup pendiam dan pemalu, tetapi dia juga gadis yang perhatian dan murah hati dengan semua orang yang dia kenal. Dalam hal pergaulan, April mempunyai beberapa teman dekat dan juga pacar yang bernama Austin. Di sekolah, dia termasuk murid yang pintar dan berkelakuan baik, berbakat di bidang menulis, dan sudah menerbitkan banyak cerita pendek. Di rumah dia sangat senang menghabiskan waktunya di depan komputer untuk menulis cerita, bermain game, atau berbicara dengan teman-temannya lewat jaringan internet game. April juga gadis penyayang hewan. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter hewan. Di rumah dia memelihara seekor anjing yang dia beri nama Penny. Penny dan April selalu bersama dan mempunyai kegiatan rutin di musim panas yang selalu mereka lakukan setiap hari, yaitu jalan-jalan sore. Pada musim panas tanggal 24 Juli 2014 sekitar jam 5 sore, April mengajak anjingnya Penny untuk berjalan-jalan. Tetapi mamanya Jennifer mulai khawatir saat jam menunjukkan pukul 7 malam, April tidak juga pulang ke rumah. Dia mencoba telepon ke nomor April berkali-kali, tetapi selalu terhubung ke voicemail dan pesan teks pun tidak dijawab. Insting seorang ibu berkata, pasti ada sesuatu yang tidak beres kepada April. Jennifer menelpon polisi untuk melaporkan hal ini. Polisi pun datang ke rumahnya untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Polisi juga menyuruh Jennifer untuk menelpon teman-teman April dan juga pacarnya untuk menanyakan apakah April bersama mereka hari itu. Dan semua menjawab tidak ada yang melihat April. 1 jam setelah itu, Austin, pacar April, datang ke rumah Jennifer dengan ketakutan. Dia berkata bahwa dia melewatkan pesan teks dari April karena dia tidak membawa HP. Pesan teks itu dikirim jam 6.30 sore dan isi pesan itu adalah, "Sepertinya aku hampir saja diculik." Detektif dan polisi yang menerima laporan ini berteori bisa saja Austin menculik April dan itu adalah pesan yang Austin kirim sendiri dengan HP April ke nomornya. Tetapi setelah beberapa pertanyaan dalam interogasi beserta bukti CCTV di sebuah restoran yang memperlihatkan Austin sedang makan di sana saat April mengirim pesan kepadanya, membuat Austin keluar dari daftar tersangka. Jadi memang benar Austin tidak bersama April Millsap. Sementara itu di kantor polisi yang bertugas menerima 911 call dari seorang pria yang melaporkan bahwa dia menemukan tubuh seorang gadis di hutan di dekat jogging track yang berawal saat seekor anjing berwarna hitam menghampirinya saat dia sedang berlari. Anjing itu sangat kebingungan dan berusaha menuntun pria itu untuk masuk ke dalam hutan di sisi jalan. Setelah mengikutinya, pria ini melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah dalam kondisi tidak bernyawa. Polisi pun langsung menuju ke lokasi tersebut dan ternyata anjing itu adalah Penny. Dan jasad gadis yang tergeletak adalah April Millsap. Jasad April ditemukan dalam kondisi celana pendek olahraga dan celana dalamnya turun sampai ke mata kaki. Pakaian atasnya dirobek sehingga semua bagian tubuhnya nyaris terlihat. Kepala April berlumuran darah karena trauma bedah tumpul yang menyebabkan pendarahan dan kematian. Selain itu ditemukan jejak sepatu di leher dan dada April. Diduga pelakunya menginjak-injak tubuh April setelah April tewas. Berdasarkan hasil otopsi, tidak ada bukti fisik serangan seksual kepada April. Pihak FBI didatangkan untuk menangani kasus ini dan mereka mengumumkan di seluruh kota bahwa siapa saja yang berada di area jogging track itu antara pukul 6 hingga 7 sore tanggal 24 Juli 2014 agar dapat memberikan informasi. Seorang saksi mengatakan bahwa dia berada di sekitar wilayah itu di jam yang sama dan dia melihat seorang gadis muda yang dia percayai adalah April bersama dengan pria dengan sepeda motor trail berwarna biru putih seperti sedang bertengkar. Saksi ini mengira mereka berdua adalah kekasih atau adik kakak dan tidak berani mencampuri urusan mereka. Saksi lain berkata bahwa dia melihat seseorang memarkir motornya di pinggir jalan
dan dia melihat seorang pria keluar dari hutan dengan membawa helm di tangannya. Terlihat seperti orang yang kaget karena telah melakukan sesuatu. Saksi ini kemudian menggambarkan bagaimana ciri-ciri wajah pria itu di sketsa. 2 hari setelah penemuan jasad April, dengan bantuan anjing pelacak ditemukanlah tas ransel dan handphone milik April beberapa kilometer dari jasadnya ditemukan. Penemuan handphone inilah yang menjadi kunci untuk memecahkan kasus pembunuhan April Millsap. Saat HP-nya dinyalakan, polisi mengetahui bahwa April mempunyai aplikasi fitness tracker untuk lari dan dia ternyata menggunakan aplikasi itu di saat kejadian. Tentu saja rute dan waktu dia berjalan tercatat di dalam aplikasinya. Dari rute di aplikasi itu terlihat April diketahui berjalan dengan kecepatan santai hingga setelah dia mengirim pesan ke Austin, kecepatannya bertambah dan dia juga berbalik arah. Beberapa saat setelah berbalik arah, rute yang dia tempuh sangat mengerikan, di mana diduga di saat itulah April berusaha untuk bertahan hidup. Beberapa waktu setelah itu, aplikasi itu menunjukkan kecepatan kencang yang diduga itu adalah saat di mana pelaku membawa tas April yang berisi HP-nya untuk dibuang. Penyidik pun mempercayai itu adalah kecepatan sepeda motor, mengingat jogging track itu tidak bisa dimasuki oleh mobil. Hal ini juga diperjelas dengan rekaman CCTV di salah satu rumah yang dekat dengan jogging track itu, di mana di range waktu setelah tas April dibuang, ada seseorang yang menaiki motor dengan kencang keluar dari jogging track. Jadi tugas penyidik saat ini adalah mencari siapa pemilik motor berwarna biru putih itu. Di suatu pagi, salah satu petugas FBI secara tidak sengaja saat dia berangkat ke kantor, dia melihat sebuah motor biru putih yang mirip dengan motor yang terekam di CCTV diparkir di depan sebuah rumah. Dia pun menepikan mobilnya dan mengambil beberapa gambar motor itu, kemudian memberitahu kepada timnya di kantor. Mereka pun bergegas menuju rumah itu, tapi sayangnya motor itu sudah tidak ada di sana. Saat pemilik rumah ditanya siapa pemilik motor yang terparkir di depan rumahnya tadi, dia mengatakan itu adalah motor milik temannya yang bernama James Van Callis. Penyidik langsung mendatangi rumah James dan menanyainya. James menjawab dengan tenang dan mengatakan kalau dia berada di rumah saudaranya yang berjarak 40 km dari Armada saat hari kejadian. Dia mengatakan bahwa dia berada di sana dari pukul 6 sore hingga 8 malam. Kemudian penyidik menanyai sepatu apa yang dia gunakan di hari itu. James pun menunjukkan sepatu yang dia gunakan dan setelah dicocokkan, sol sepatu itu tidak sama dengan jejak sepatu di jasad April. Penyidik pun pulang dengan tangan hampa, tetapi insting mereka kuat bahwa ada sesuatu yang janggal pada James. Keesokan harinya mereka kembali lagi ke rumah James untuk meminta pernyataan tertulis tentang wawancara di hari sebelumnya. Tetapi hari itu dia sama sekali tidak kooperatif. Polisi pun mencari bukti lain apakah benar James berada di rumah saudaranya seperti yang dia katakan dengan melacak nomor ponselnya. Dan ternyata James tidak pergi ke sana. Polisi yang mengetahui James telah berbohong melakukan penggeledahan di rumahnya dan mereka menemukan kepemilikan ganja ilegal. Dan karena hal inilah James ditangkap dan diamankan di kantor polisi. Sementara James di kantor polisi, seorang wanita bernama Crystal yang mengaku pacar James memberikan keterangan kepada polisi bahwa dia meyakini James lah yang menghabisi nyawa April. Crystal bercerita bahwa James adalah pacar yang abusive kepadanya dan besar kemungkinan dia juga bisa melakukannya kepada orang lain. Crystal melihat James membersihkan sepatu dan helmnya di pagi hari setelah penemuan jasad April. Kemudian James juga berkata bahwa dia sangat kacau dan membutuhkan Crystal agar selalu ada untuknya, tanpa dia menjelaskan mengapa dia merasa kacau. Kemudian Crystal pun mengatakan bahwa James sebenarnya menggunakan sepatu Air Jordan berwarna putih hitam di hari kejadian, bukan sepatu yang ditunjukkan kepada polisi sebelumnya. Dikarenakan penyidik tidak menemukan sepatu tersebut saat menggeledah rumah James, mereka pun berinisiatif membeli sepatu yang sama secara online dan mencocokkan dengan jejak sepatu di tubuh April.
tak disangka hasilnya sama. Untuk lebih mendukung bukti, Crystal memberikan foto James yang dia ambil dari Facebook saat James menggunakan sepatu tersebut. Dengan banyaknya bukti-bukti ini, walaupun tidak ada pengakuan dari James Van Callis didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dengan tuduhan penculikan, pelecehan, dan penghilangan nyawa dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Diketahui setiap tahunnya James mengajukan banding, tetapi banding itu selalu ditolak oleh pengadilan. Well, sekian cerita aku hari ini guys, kurang lebihnya aku mohon maaf. Selalu dukung channel aku ya agar terus berkembang, and see you on the next video. Bye bye.